Kasus pekerja migran Indonesia yang tertipu tawaran kerja di luar negeri masih saja terjadi, saudara. Bagaimana kasus sesungguhnya pelindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang ingin mencoba peruntungan di luar negeri? Untuk mendiskusikannya, kita akan berbincang dengan juru bicara Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Gina Vita, dan juga anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDIP, Edi Wuryanto. Selamat malam, Mbak Gina. Selamat malam, Pak Edi. Selamat malam, Mbak Ilona. Ya, terima kasih telah bergabung di Kompas Malam. Saya ke Mbak Gina dulu. Mbak Gina, dalam kasus yang terjadi pada pekerja asal-asahan, dijanjikan jadi penyanyi, lalu berakhir di perusahaan scammer di Kamboja. Korban tertipu dan menjadi PMI ilegal dan kemudian meninggal dunia. Namun untuk pemulangan jasadnya butuh uang hingga 160 juta rupiah. Bagaimana Kementerian P2MI melihat hal ini? Terima kasih Mbak Ilona. Tentu pertama-tama kami turut berbelasungkawa atas berpulangnya pekerja migran Indonesia atas nama Aswar. Tapi yang bisa kami pastikan di sini adalah Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di bawah kepemimpinan dari Menteri P2MI Abdul Qadir Kardi. Tentu kita terus bergerak, kita akan menangani kasus ini, dan yang perlu kita sampaikan ke publik adalah Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bersama dengan Kementerian Luar Negeri sudah berupaya untuk bertemu dengan keluarga Aswar. Untuk apa? Tentunya untuk menyampaikan duka cita yang mendalam, kemudian kami juga mengkomunikasikan kepada pihak keluarga mengenai apa saja yang sudah kami lakukan dan opsi-opsi apa saja yang memungkinkan untuk penanganan jenazah tersebut. Dan yang sampai saat ini masih menjadi fokus perhatian dari Kementerian P2MI yang mana terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri adalah mencari pihak yang bertanggung jawab dan juga mempekerjakan Aswar di negara tersebut. Nah, ini kenapa hal ini terjadi? Karena memang menurut data dari kami, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Aswar ini merupakan pekerja migran Indonesia ilegal atau unprocedural. Karena memang data Aswar ini tidak tercatat di Sisko P2MI kami. Dan seperti yang kita ketahui juga bahwa untuk bekerja di wilayah Myanmar, kita tidak memiliki kerjasama penempatan dengan negara tersebut. Sehingga tentunya Mbak Ilona, kalau kita bicara selain duka yang mendalam, tentu ini kita juga bicara mengenai bagaimana pentingnya berangkat menjadi seorang pekerja migran Indonesia yang prosedural. Kenapa? Karena datanya bisa terakomodir di kami, sehingga kami bisa men-tracing bagaimana kondisi dari pekerja migran Indonesia tersebut. Oke, Pak Edi, seperti yang ditegaskan barusan bahwa Indonesia tidak ada kerjasama dengan Kamboja, tapi yang namanya orang PMI ilegal selalu terjadinya ke Kamboja. Apa yang terjadi? Kenapa ini terus berulang terjadi? Kemana pengawasan, Pak Edi? Ya, ini bentuk lemahnya pengawasan dan pelindungan PMI kita ya, dan itu setiap tahun terus berulang, sementara sebetulnya undang-undangnya sudah clear tuh, undang-undang TPPO, undang-undang PMI ini sudah semua diberikan. Karena itu lemahnya pengawasan ini menjadi prioritas KP2MI. Karena KP2MI yang bertanggung jawab penuh terhadap semua PMI baik yang legal maupun ilegal. Ya, ini saya kira pasti ada bocor dong, karena itu apakah imigrasinya, apakah Kemlunya, atau agen yang menempatkan, atau mafia PMI kita yang memang sampai saat ini sulit diberantas, ini pasti menjadi gangguan sistem yang menjadi perhatian serius bagi KP2MI. Baik, Mbak Vita, ada sekitar 80.000 orang warga Indonesia berada di Kamboja. Sementara kita tidak punya kerjasama dengan Kamboja. Tapi pemerintah selalu lepas kendali. Kenapa kita kebobolan terus, Mbak Vita? Oke, memang yang perlu digarisbawahi adalah kita tidak memiliki kerjasama penempatan dengan Kamboja, Myanmar, dan juga Laos. Tadi terima kasih banyak Pak Edi. Berbagai masukan dari Pak Edi dan juga publik tentu ini menjadi masukan untuk Kementerian P2MI. Tapi kalau bisa saya jelaskan, Pak Edi, apa yang sudah dan akan terus kami lakukan ke depannya. Saya mencatat datanya Pak Edi, selama kurang lebih 7 bulan terakhir ini, kita berhasil kemudian mencegah keberangkatan pekerja migran Indonesia ilegal
itu 7.701. Saya bacakan datanya ya Pak. Jadi periode waktu 2024 hingga 31 Maret 2025. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Edi dan juga Mbak Ilona, ini ada 1.235 pekerja migran Indonesia, korban TPPO, yang berhasil kami pulangkan di 3 wilayah tadi. Kok tadi Pak Edi menyampaikan bahwa semua pekerja migran Indonesia, baik legal maupun ilegal, itu harus kita lindungi. Ini ada 1.235 pekerja migran Indonesia korban TPPO di 3 negara, Kamboja, Myanmar, dan Laos, yang sudah berhasil kami pulangkan ke Indonesia. Bahkan kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu, Pak Edi, Kementerian P2MI dan juga Kemenlu, kita memulangkan lebih dari 500 korban online scam di Myanmar, dan kami selaku Kementerian P2MI berdasarkan keputusan ataupun kewenangan di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memiliki kewenangan untuk memfasilitasi pekerja migran Indonesia ketika sudah tiba di Indonesia. Jadi kami memfasilitasi bagaimana pekerja migran Indonesia tersebut ketika sudah sampai Indonesia bisa kembali ke keluarga mereka masing-masing. Kurang lebih seperti itu, Pak Edi. Oke, Pak Edi, sudah disampaikan bahwa ada upaya pencegahan, tapi ternyata lebih banyak datanya upaya solusinya. Jadi sudah terjadi dulu, baru kemudian pemerintah bergerak. Tapi mungkin Anda punya catatan tersendiri, apa yang harus dilakukan lebih dulu sehingga peristiwa ini tidak terjadi berulang-ulang? Ya, kita kan ekosistem PMI itu mulai dari persiapan, penempatan, perlindungan di negara asal. Itu ekosistem yang tidak mungkin dipisahkan. Lalu persoalannya kan persoalan penempatan dan berbagai pihak stakeholder yang terlibat di dalam penempatan PMI. Ini di Indonesia penyakitnya sudah sangat kronis. Karena itu saya setuju dari awal, saya sependapat bahwa dulu ditangani oleh BP2MI, sekarang dinaikkan menjadi kementerian. Nah karena itu diharapkan proses persiapan sebelum mereka ditempatkan itu menjadi bagian penting dari ekosistem itu. Kemudian baru perlindungannya. Maka semua negara yang di mana kantong-kantong PMI kita mendorong agar kerjasama antar negara dilakukan sebagai bagian penting dari perlindungannya. Lalu seluruh pemain perusahaan penempatan yang ada yang baik, ada banyak yang tidak baik, ini harus betul-betul dikendalikan oleh KP2MI karena sebagian besar PMI kita yang bekerja di luar negeri itu bukan melalui government to government, tapi melalui perusahaan swasta. Nah, perusahaan swasta inilah pemain-pemain. Nah, tentu kami akan terus mengawasi dan kami juga berharap pihak imigrasi, pihak Kemlu, stakeholdernya KP2MI, termasuk Polri, bahkan mungkin juga keterlibatan aparat yang dibalik atau di belakang TPPO ini harus betul ditindak. Dan kasus Azwar ini harus betul-betul menjadi APH juga harus menjadi menjadi berwibawa betul. Jangan sampai nanti misalnya kan agennya namanya sudah ketemu tuh, namanya Hasan tuh. Nah sekarang Polri bagaimana menangkap Hasan, lalu hakim betul-betul memberikan efek jera, dihukum dong yang sesuai dengan peraturan perundangan, kan dia terancam bukan minimal 5 tahun sampai seumur hidup tuh. Jadi hal-hal seperti ini kalau memang ini TPPO kita harus tegas untuk memberantasnya begitu. Harus semuanya bergerak, nggak cuma P2MI tapi semua pihak begitu ya, supaya hal ini tidak berulang terjadi. Saya ke Mbak Gina, tolong diupdate ini yang dikhawatirkan dan jadi perhatian oleh masyarakat. Sejauh ini bagaimana pemulangan dari korban? Apakah bisa dipulangkan tanpa mengeluarkan uang? Oke, sebelum ke sana Mbak Ilona, saya mau menanggapi dulu pernyataan dari Pak Edi. Itu betul sekali Pak Edi mengenai sindikat pemberangkatan ilegal ini memang menjadi fokus perhatian dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dan kalau bisa saya sampaikan Pak Edi dan juga Mbak Ilona, memang yang menjadi fokus perhatian dari kita saat ini adalah melakukan pelindungan yang menyeluruh, mulai dari hulu sampai ke hilir. Kalau bisa saya update mengenai apa yang sudah kami lakukan, Pak Edi, tadi juga Pak Edi juga sudah menyinggung, kita di 6 bulan ini, semenjak status kelembagaan kita dinaikkan dari badan menjadi kementerian, kita sudah melakukan penindakan tegas terhadap P3MI, perusahaan penempatan pekerja migran
ilegal. Kemudian yang kedua adalah kita sudah membentuk komunitas yang namanya Desa Migran Emas. Jadi Desa Migran Emas ini adalah pembentukan komunitas di daerah, khususnya di desa, yang mana ini menjadi sumber pemberangkatan untuk pekerja migran Indonesia ilegal. Baik itu yang sudah dilakukan oleh BP2MI, Mbak Ilona. Itu sudah dilakukan segala upaya, kami tahu Mbak Vita, tapi mungkin bisa singkat saja, waktu kita terbatas, bagaimana dengan nasib korban, apakah bisa dipulangkan, kapan, tanpa uang? Nah ini sekali lagi yang harus ditegaskan adalah komitmen dan juga pernyataan yang sempat disampaikan atau sudah disampaikan oleh Menteri P2MI, Bapak Abdul Qadir Kardit, kami tidak akan berhenti sampai di sini, tapi akan terus berupaya untuk membantu segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja migran Indonesia. Dan sampai saat ini, sampai malam ini Mbak Ilona, kalau bisa saya update, tim kami di lapangan, tim Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan otoritas tempat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Tapi sekali lagi, ini merupakan kerja bersama, artinya himbauan juga bahwa pentingnya berangkat secara legal. Atau prosedural, sehingga pemerintah bisa memberikan jaminan pelindungan seutuhnya. Ya, kita berharap kasus ini cepat selesai dan kita juga tentu berharap jangan sampai terjadi lagi berulang-ulang. Terima kasih Mbak Gina, terima kasih Pak Edi telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam Pak Edi, Mbak Gina.